khaufan min diya'il ujur wa zulmatil qalbi wa min daqa'iqir riya istihla'ul ibadati. Qala sahibul wasiyati summun qatilun muhbitun lil amal walaula syuhudud du'afa'u ta'zima maqamihim 'indan nasi bisahrul layalil kamilati mastata'u sahrul lailatin kamilatin fadlan min dawamish sahri. Wa qad ajma'a 'arifuna 'ala anna min 'alamatir riya istihla al-ibadah li'anna an-nafsa la tastalidul ibadah illa in wafaqat hawaha walau annaha khalasat minal hawa la taqula 'alaiha wa minha al-'amalu lillah wa li syai'in akhar. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dashtuti rahimahullahu ta'ala 'alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala wa la tatahawan fi dzalik wa tardu bi talbisi nafsik 'alaik fatahallak ka ayyakuna al-ba'ithu laka fi fi'il ibadati amrayni fanin wa baqin wa hadha min as'abi turuqir riya'i 'ala al-mubtadi'in li'annahu yushabbihu 'alaihim wa ya'suru 'alaihim al-ikhlasu minhu bi khilafir riya'il mujarradi fa innahu yufhamu bi adna ta'ammal. Qala walau ghalabal baqi 'alal fani fa huwa riya'un. Wa qawlu ba'dhum idza ghalabal ba'ithul baqi kana al-hukmu lahu innama huwa fi haqqil 'awamil alladziina la yaqdiruna 'ala sulukit thariq wa amma man yaqdiru 'ala sulukit thariq minal ulama'il 'amilin fala yusami'u bimithli dzalik. Amma ba'du barahu hadirin mustami'in mudzakirin musafihin mujalisin mutali'in rahimakumullah bil khusus al-habib Toha sahibul majlis, sahibul madaris, sahibul musalla, sahibul masjid rahimakumullah. Maka muji syukur matang ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kabeh masih belum nglakoni pintepun Allah ta'ala, terutama fi hadzal yaum yaumul arba. Datang kita taklim yaumul arba adalah yaumus sabak. Bahkan teng sijine kitab yaumul arba adalah yaumu husulul ilma, dina ngasilatane ilmu. Pada keterangan yang lain yaumul arba khalaqallahu nur, Allah ciptakan cahaya pada hari Rebo. Sehingga mengatakan kita kabeh niatkan saya kekempalan di tempat yang saya bebarengan karo cucu Rasulullah ingkang saya kekempalan kali tiang-tiang rencang-rencang kang niatnya saya di tempat saya di dalam kang saya, insyaallah semuanya saya bakal disayakan dari Allah subhanahu wa ta'ala benjang anak di dalam akhirat. Najan yang punyanya orang dibagusakan anak pun dihalek segala nilai kabeh, tapi insyaallah di akhiratnya angsal kebaikan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur niku min sifatil mahmudah. Imam Syafiq al-Balkhi mendek dawipun Nabiullah Isa alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabiullah Isa itu salah satu nabi yang paling marah. Sampai datang kita beli buku hadis, orang kawinin Nabiullah Isa itu bukan karena tidak mau, bukan, tapi karena la malalahu wala baitalahu. Alasannya berarti seakan-akan karena gak mampunya. Dari itulah kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum albata fala tajawaz fa innahu aghadul basar wa asalul farji fa illam yastati fasiyamun fa innalahu wijarun. Di situ menentukan bahwa nek wis mampu kawinan. Nabiullah Isa sendiri karena enggak mampu sehingga enggak kawin. Tapi enggak kayak kita orang mampu kawin sehingga berbuat yang tidak. Nabiullah Isa tidak. Tapi Nabiullah Isa dawuh, Nabiullah Isa berkata dalam hal bersyukur. Beliau mengatakan innallaha yu'tar rizqa ala jamil makhluk walakinnal iktifa ala man syakar. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada semua makhluknya, padahal dianya jarang dikasih rezeki Allah Ta'ala. Nah sekarang tengok, banyak orang yang dikasih rezeki tapi tidak ngaku dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Nabi Isa yang jarang dikasih rezeki, tapi beliau mengatakan semua makhluk dikasih rezeki demi Allah Ta'ala.
Walakin iktifar, tetapi yang menganggap cukup atas pemberiannya Allah Ta'ala hanya orang-orang yang syukur. Dawai Gusti Allah tentang bab syukur itu wonten 6 ayat yang populer dilakoni, diucapkan di tengah balik la in syakartum la azidannakum. Niku niku kan seakan-akan syukuran kanggo penggandaan. Berarti kalau kita syukuri duit 10.000 dadine 20.000. Sing paling tepat bab syukuran dalam Al-Qur'an ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'al ora bakal ma yaf'alullah, ora bakal Allah nglakoni bi'adzabikum mengadab kalian semua yen in syakartum yen kalian semua belum nyukuri lan kalian semua iman maring Allah Ta'ala. Iman maring Allah, nyukuri atas imannya, ngamal soleh sesuai kang den perintah dening Allah, yakni nek sembayang sallu kamar aitumuni usolli. Endi syaratnya, endi rukune, endi perkara kang mbatalakane ora hanya jengklak-jengkluke sembayang. Ora asal cebak-ceboke macul tapi nampingi pribe, gegalon pribe, nama-nama kan beda-beda. Ana carane maju, ana mundur, ana buange iku beda-beda, kudu ana ilmune. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Pengen bedakanlah ilmune salah tepat. Naro sibak ning lambe naro politik ning kan ilmune kan ilmune. Sampo kanggo odol kanggo sampo karena semuanya tidak ada ilmunya. Tapi ini kalau kan naluri dengan sendirinya akan ngerti. Bukan alhamdulillah tapi cangkemnya alhamdulillah tapi anggota badannya bari-bari dahulu la beti syukur saya wuwu ati yakin. Bisa orang itu syukur bekas daripada syukurnya yakin mari Allah Ta'ala, dari yakin fi'lu ta'at wa tarakul maksiat. Orang salah nabi maksiat tapi memang karena pancen disiksaane Allah. Karena bisa jadi orang maksiatnya karena lakas dilakoni, orang pati-pati ngelakoni ta'at bukan karena kita pengen bukan karena ada kesempatan tapi memang pancen karena ngelakoni perintah pun Allah Ta'ala. Dalam bab syukuran, dalam bab iman kita yang harus kita syukuri. Innallaha yu'tid dunya, kalau nggak salah dalam kitab syarah kitab Qomituyan Syu'bul Iman, kitab Syu'bul Iman karang Zainuddin Al-Malibari. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Allah berikan dunia seisinya kepada siapapun, baik yang dibenci oleh Allah Ta'ala, baik kasih Allah Ta'ala atau musuh Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala tidak akan memberikan iman kecuali yang dicintai. Kadang harta mah musuh Allah lebih banyak daripada kekasih pun Allah Ta'ala. Konon katanya Nabiullah Sulaiman paling kaya tetap tidak merasakan nikmatnya harta. Alhamdulillah kita kabeh tenggalu rebo dalu yaum sabak dalu yaksul ilma dalu khalaqallahu nura, kita tapi digunakan kanggo zikir maring Allah Subhanahu wa taala, kanggo luridunipun Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir zaman tidak ada yang bisa menyelamatkan diri masing-masing, senjata pemungkas akhir zaman kecuali zikir la ilaha illallah, zikir sholawat maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali eling maring Allah taala. Sampai-sampai tidak akan ada perkara yang mampu untuk membuang sifat madmumah yang ada pada individu seorang illa bizikrillah ta'ala, kecuali dengan zikir maring Allah Ta'ala. Banyak orang yang tahu sum'ah haram, riya haram, ujub haram, sombong haram, tapi masih ngelakoni karena memang hatinya tidak zikir maring Allah Ta'ala. Lagi ahli zikir saja masih riya sum'ah ujub takabur, bagaimana kalau tidak? Lagi makaya beros busugi, bagaimana kalau tidak? Makanya lagi sembahyang donga dori dijawab, bagaimana tidak? Donga logikanya seperti itu. Tapi misalkan, ada kebanggaan sedikit. Akhir zaman tidak mungkin seorang bersih dari perbuatan maksiat. Keutamaan bagi orang yang tidak bisa menghindar maksiat, tapi jangan maksiat. Tidak bisa menghindar maksiat berarti kan dikepung oleh kemaksiatan. Tapi dia itu di sisi lain banyak zikir sholawat dan zikir la ilaha illallah. Ketika Israel itu, ketika Munkar Nakir itu datang, garap mumbangi, baginda Rasulullah datang untuk mumbangi malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir. Ketika lewat itu mustaqim, ketika dan sebagainya, karena orang itu banyak batas salawat kepada Rasulullah. Sampai-sampai karena banyaknya dosa, seseorang itu melakukan maring surga, ketemu dengan jalan menuju maring neraka. Sudah berada di depan neraka, ketemulah dengan malaikat Malik. Malaikat Malik marah sekali karena dia itu membawa sepikul dosa yang begitu besar. Kata dia, oh saya itu ibadah. Iya, yang banyak dosanya. Bukti ini ente itu mengatakan maring surga para nemennya. Dari malaikat Malik. Kata dia, nawar ini itu.
Ya udah Malik, izinkan aku untuk satu kali saja, mohon, please, dari bahasa ini. Silakan. Apa itu? Izinkan aku untuk nangis. Kata malaikat Malik, silakan kamu nangis. Ketika nangis mengeluarkan air mata sampai habis air mata, keluarlah darah dari air matanya. Kata Malik, malaikat Malik ketawa sambil mengatakan, ente lamun nangis mungkin ini dunia, saya yakinnya Allah Ghafurur Rahim. Karena tidaklah orang itu nangis dengan menangis dosanya, pasti Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Orang itu nangis bega kali temenan tobatnya dia pula. Bagaimana kalau nangis? Kata malaikat Malik, akhirnya kata Malik, dah orang yang di depan neraka masuk dalam neraka. Malaikat Zabaniyah dipanggil oleh malaikat Malik, 19 jumlahnya malaikat Zabaniyah itu tidak ada yang nyauti satu pun kan. Bermacam-macam siksaan neraka itu menghindar, tidak mau untuk menyentuh, menyiksa orang tersebut padahal dia membawa segudang dosa. Sampai api pun mundur. Ternyata dia itu setelah nangis mancing ke dalam neraka, cangkem mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebuah hadis, orang yang banyak ucap la ilaha illallah harumat jasaduhu alan nari. Allah haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Api neraka haram lagi kan? Cuma tetap bayar batu bisnis surga karena enggak membawa dosa, karena dia mandi penjara dingin berada dalam neraka. Mugia kita di samping kita ahli zikir, ahli la ilaha illallah, ahli baca sholawat, juga ahli dalam meninggalkan maksiat maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nyukuri kita waras, nyukuri kita urip, nyukuri kita terus kita ngelakoni dina kang paling mulia, dina mulia, dina Allah Ta'ala ciptakan nur. Mugia dina ini kita asal cahaya dari cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada senjata yang paling ampuh di akhir zaman dalam membasmi apapun kecuali ending kalau Allah Ta'ala. Sampai-sampai dalam hal apapun zikir maring Allah Ta'ala. Orang bisanya orang maksiat itu lantaran ending karo Allah Ta'ala. Lamuna wuiku maksiat terus ending karo Allah Ta'ala, pasti tidak akan berbuat maksiat. Bisanya maksiat karena orang ending karo Allah Ta'ala. Atine ending karo Allah, sampai menyebut namanya Allah Ta'ala. Dalam hal bab iman juga zikrullah alamul iman. Mana alam itu bukan ilmu kan, tapi tanda orang itu punya iman adalah banyak zikir maring Allah Ta'ala. Kami kali selawat dan salam mugia tercurah jumatan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugia Rasulullah senantiasa ridho kepada kita. Mugia kita kabeh benjang najan kita nggawa sepitul dosa, tapi angsal syafaatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita angsal maghfirah saking Allah Ta'ala. Karena dalam hadis kursi kata Allah Ta'ala, minni rahimah minka syafa'ah. Pengen oleh rahmat Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun alal muhsin. Yang kemarin pengen oleh rahmat Allah Ta'ala ditempuh karo ridhone Allah. Pengen oleh ridhone Allah Ta'ala nglakoni perintahipun Allah Ta'ala. Enggak cukup yakin maring Allah, tapi kudu nglakoni perintahipun Allah Ta'ala. Tapi menggawe maring pegaweane apa maning yakin maring Allah dalam segala hal, dan kita gelem nglakoni perintahipun Allah Ta'ala. Benjang mugia kita kabeh wong tua kita kabeh, anak putu kita kabeh angsal sahabatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugia benjang Rasulullah bantu kita dalam kita berhadapan dengan mungkar nabi. Mugia Rasulullah bantu kita dalam kita menghadapi mizan hisab dan lain sebagainya, ngatur kita sampai kita kabeh dimasukkan ke dalam surganipun Allah Ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wahdhar min daqaiqir riya. Ngaji bab madmumah ora dibarengi karo ati eling karo Allah Ta'ala, ora bakal bisa manfaat. Minum obat ora dibarengi karo ngadui perkara kang den larang, ora bakal. Nyulit anggas ora dibarengi karo garingi anggas, ora bakal ngurup sang anggas. Anggas bakar baline naruh dibakar dulu. Obat manjing pantangannya manjing, ngaji iya tapi maksiat iya. Atau guru bawa sifat ini tapi atine kita kosong, ora bakalan. Ada dihantui oleh maksud zikir hudul qalbi, jangankan. Oke, atine kita misalkan pada saat ini dulu bisa hudur maring Allah Ta'ala, minimal bokongan kita kumpulan zikir maring Allah Ta'ala. Cangkeme kita zikir, mata kita zikir, semuanya zikir maring Allah Ta'ala. Hanya hati doang misalkan. Tapi misalkan orang zikir lantaran atine orang zikir, kabeh anggota badan dizikir. Wa adar lan udia sapa sira, yakni ngaduan sapa sira min daqaiqir riya saking lembut-lembute riya. Sifat madmumah yang ada 8 itu semuanya menghancurkan amal kan. Hasud kata Rasulullah
al hasad yakul hasanat kama takulun narul hatoba. Hasud, tukang hasud ya karo tukang kiai, tak hasud ya karo kiai, tukang beca hasud ya karo tukang beca, tukang ngawan terus. Hasud yang ada pada diri seorang mampu membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar betapa cepatnya. Pegel kang bengi awan hasud karo tangga hilang pegel bengi ini. Ngaji ado-ado ada kudangan bensin kendalan kada wali utang terus hasud maning hilang maning baru hasud, belum sombong, belum sum'ah, belum ria, belum yang lainnya. Jaluk mari Allah Ta'ala ben kita diadua saking sifat madmumah agar ibadah kita walaupun sedikit tapi ditampi dening Allah Ta'ala. Tapi amal akeh ora bakal ora ditampi percuma. Berasa akeh hari ini akeh mobil akeh sawah akeh kena setruk kan enggak bisa merasakan nikmatnya kan. Tapi sehat walaupun lawe tetek kan. Wa hadzal mudia sapa siramin dako iki riya isakin ya pamaning ya waras segalanya punya itu mah ya pengen kita. Cilik enak tua merajalela gede merajalela tua kaya raya mati mancing keluarga. Gerakannya suara gede teh buktuane jadi buktu di masuk dia kadang-kadang lebih mah. Ngapain kalau orang tua jangan pasti dibayar. Bagaimana kalau orang-orang Allah Ta'ala singgahi orang tuanya kita nggak ada udah dikumbas lagi murka karo orang tua bingung bahaya ini bagaimana murka karo Allah Ta'ala. Orang tua kan dijamin orang tua maning surga. Bagaimana kalau murka maring Allah Ta'ala? Murka maring orang tua minalati jagat. Bagaimana kalau murka maring Allah Ta'ala? Nek manusia taat maring Allah pasti taat maring orang tua. Taat maring orang tua belum tentu orang itu taat maring Allah Ta'ala walaupun ayat dalile ridallahu fi ridal walidain wa sunnatullah fi sunnil walidain. Nek wong tuane kita gak narkoba kan nurut misalkan. Kan kok tadi. Wong tuane kulane di bandar. Jare kiai ka, jare guru ka, ridallahu fi ridal walidain wa sunnatullah fi sunnil walidain karena bapaknya dagang narkoba maka kita nurut maring wong tuane olidone Allah Ta'ala. Padahal la ta'at dari makhlukin fi maksiatil khaliq. Nabiullah Ibrahim kan nurut maring wong tuane cuma tidak mengucapkan wala taqul lahum ufin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Khaufan karena khawatir min diail ujur saking ilangnya, saking kesia-siaannya ganjaran. Ria itu menyebabkan kesia-siaannya ganjaran. Lu ganjaran pegel kesia-sia oleh sifat ria. Wa zulmatil qalbi dan bahkan bahayanya ria itu menyebabkan orang itu zulmatil qalbi. Penyebab pertanyaan hatiku katakan. Temu qadimah kita nasuil ibad. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa fil qabri. Utak mikir dunia itu penyebab petengah hati, petengah kubur. Oke, petengah kubur masih ada kan? Masih ada petengah kubur mah. Petengah hati lantaran putek dunia. Ketika hati peteng nambah putek dunia, nambah ketemu bisa dunia. Gua mau lagi putek kon nepel, bakal kena. Tapi ketika gua ikut tenang, maka insya Allah piran kalian nepel anak sing kenanya kan. Putek mikir dunia, hati peteng. Ketika hati peteng kesasar, pura-pura ketemu, nurung perak biar kalian karena hatinya peteng. Wahamul akhirah putak mengkiri akhirat. Selamat beli kita, selamat beli istri kita, selamat beli anak putune kita, selamat beli orang tua kita. Dipikiri putak budi khawatir tapi di budinya doang. Ngomong anak istri kau ibadah nurun fil qalbi wa nurun fil qabri. Ini menyebabkan padang atine lan dadi kena padang kuburane. Nek padang atine niscaya ada lurung kuwewu juga tulis. Karena artinya padang putek mikir dunia langka diputeki kan puteki barang langka masih dunia nggak dunia bohong lagi mah kan mah bau ya nanti kalau bau kaki bau tengen bau kiri nih enco bau tengen nih kapalan zulmatul qalbi wa min daqo ikriya lan iku setengah saking lembut ria istihla ul ibadati utawi ngerasa enak nalika nglakoni ibadah dan tingali manusia. Interpretasikan. Kita ngibadah di tengah malam diwekan, kalau ngibadah di deleng nang wong, di alam nang wong enak ndi. Ketika masih enak ngibadah akeh wong lan di alam wong merasa enak daripada diwekan, maka itu namanya riya. Riya adalah istihlal ibadah. Ngerasa enak nglakoni ibadah nalika den tingali manusia. Tapi di kono kan kita pintir
ajak duduk, kita duduk, tapi kita litarhim agar orang lain mengikutinya, mencontoh. Bukan sombong, tapi kita agar orang lain memotivasi. Qala dawu sapa ibul wasiyati. Riya adalah summun qatilun muhbitun lil amal. Riya adalah iku summun. Huwa utawi riya iku summun racun qatilun kang mateni muhbitun kang lebur lil amali maring amal bagus. Amal bagus ku gelur ya kan. Ternyata ketika wong iku riya berarti lagi ngeracuni amal bagus, lagi ngelebur amal bagus. Ndonga maring Allah Taala. Nek bukan Allah Taala, sapa maning kang bisa membuang riya? Tidak ada yang bisa membuang riya. Sapa maning kang bisa ngelangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi? Illallah. Sapa maning kang bisa ngelangkahkan kita maring maksiat, kaki kita maring maksiat? Illallah. Karena khairuhu wa syarruhu minallahi Taala. Cuma bakal syarruhu oli murkane Allah, bakal khairuhu oli ridone Allah. Sering boleh kabaraken wong duwe anak loro, siji Zaid, siji Herman berenemen. Zaid bagus nemen. Zaid dipae duit sedikit padahal, tapi untuane ridho. Herman dipae akeh tapi mungkel. Karena emang lamun dipae bakal bacok. Pada wong beli bener juga rezekinya apa sih Gusti Allah, karena lamun dipae nemen. Wong bener biasanya rezekinya masih temen kan. Masalahnya juga banyak. Sampai kata Imam Syafi'i, tentang kitab Muqasyah Batul Qulub, asyadul bala, luwi besar-besarnya bala, luwi ake-ake ujian di muka bumi al-anbiya, al-mursalah, al-rasul, summal anbiya, summal amsal, fal amsal. Yang banyak masalah di muka bumi para rasul, lalu para nabi, lalu semisalnya, lalu orang yang mengikuti Nabi, yakni orang yang kelak masuk surga pasti uripe banyak ujian. Wong bakal lulus pasti ujian. Lulus siapa nih orang ujian? Pintar, cerdas, orang sekolah ialah ujian nih. Walaupun bodoh, tetapi sekolah pasti ngalami ujian. Riya adalah sumun qatilun mubitul amal. Walau la syuhudud du'afa. Lan lamun orang anak utawi oli ningalane wong kang lemah. Ta'zima maqamahum ing agunge maqame duafa indan nasi ing dalem mungge manusia bisa layani kelawan melek sewengi-wengi al-kamilati kang sempurna mastatahu maka orang bakal mampu sapa duafa sahrul lailatin ing melek najan sebengi kamilatin kang sempurna fadlan apa maning andawa misahri saking melek sedawane wengi. Wa qad ajma'alan teman-teman wis sepakat sapa al-arifuna wong kang makrifat ala anna min alamati riya istihla al-ibadah. Wa qad ajma'alan teman-teman wis sepakat sapa al-arifuna wong kang makrifat ala anna min alamati riya'i ing atase setuhune iku tetep cirine riya istihla al-ibadati ngerasa enake ngibadah den tingali manusia. Ari hanya ngerasa enak ngibadah enggak jadi masalah kan? Karena ning hadisnya salasun man kunna wajada halawatul iman halawatul ibadah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakruhal kufra kama yuhibbu finnar. Siapa wong yang nglakoni perkara telu, maka orang itu akan merasakan manis dan lezatnya iman dan manis dan lezatnya ibadah. Berarti ibadah rasa enak. Apabila orang itu bisa melakukan tiga perkara. Pertama, nek wong iku wis bisa ngerasakan demen maring Allah, demen maring Rasul melebihi dari yang lainnya. Yang kedua, mencintai sesuatu, mencintai anak, mencintai istri, mencintai batur, cintanya karena Allah. Membenci kemaksiatan sebagaimana membenci dirinya dibakar di api neraka, maka natijanya, maka akarnya orang itu akan merasakan manis dan lezatnya iman dan manis dan lezatnya ibadah. Yani ibadah enak, tapi duduk enak nalika dijelenang nanggung, bakal enak ibadah nalika dijelenang nanggung, arane riya. Kimat lakabung anak wong lakabung tetap sawaun sama. Anak wong ya sembahyang duhur 5 menit, lakabung ya 5 menit. Kuma anak wong 10 menit, lakau wong 3 menit. Anak wong widi kuda kok di belakang wong garang dakung. Anak wong sembayangnya bener kelambine lakau wong budrek atun misalkan kan. Kan kadang ada di rumah kawasan bae, kawasan gambar tengkorak, perangsane alton delengkung perangsane mah. Kadang-kadang sarung kanggo sembayang karo sarung kanggo ning WC pada bae misalkan.
Iku karena membedakan berarti orang karena manusia bukan karena Allah Taala. Anak wong bener lah, kamu bener tidak kena Allah dengan dengan wong baik rasanya mah. Orang justru kan Allah dalam bahasa Musa, maaf dalam tanda kutip, ketika bahasa madhul mari Allah, kita bahasanya majaz bahasanya, bukan bahasa asli. Entah bahasa istiarah, entah bahasa apa. Justru Allah Taala ketika orang itu sendirian, fokus dalam lihatnya. Ada sebuah hadis begitu. Ketika ada seseorang mengaku cinta Allah Ta'ala, ketika para manusia umumnya tidur tapi dia tidur, nama ani, berarti kan Allah fokus ketika lagi dewekan mah. Lalu bahasa Indonesia kan, nalika kamu makan dewekan fokus, tapi nalika dewekan niatnya fokus. Keikhlasannya juga tinggi, kekhusyuannya juga tinggi. Tapi aja mentang-mentang pun kita menimau dia akan baik sembahyang ini dewekan, ngajinya dewekan, interestnya dewekan, ini benar mending baik. Li anan nafsa karena setuhune hawa nafsu ikulah tas kali itu orang bakal ngerasa enak popo nafsu awal ibadah ing ibadah illa in wafaqat angin nalikanen illa in wafaqat angin lamun metuki lamun nyocoki opo ibadah hawa ing hawane nafsu. Hawa nafsu itu tidak akan merasa nikmat nek ngelakoni ibadah kecuali metuki, yakni ibadah kang berupa kawin, ibadah kang berupa di alam, ibadah kang berupa sing enak-enak, itu hawa nafsu. Saya kira makatan, yuk gunakan dua nafsu. Nafsu kan ngenang. Teng cerita pada kerajaan Umar bin Abdul Umar Ar-Rasyid, ada seorang ditawan sampai dipenggal kepalanya, lehernya muter. Darah itu mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu kan, itu nafsu, hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang bisa menyelamatkan kita. Yang bahaya itu 5 nafsu, ammarah, nafsul lawamah. Karena nafsu itu ada 7 sifatnya, bentuknya. Walau annaha lamun setuhune ibadah iku khalasut selamat opo ibadah minal hawa, terhindar sepi saking nafsu la sakula yakti abot opo ibadah alaiha ing atase nafsu. Karena memang pancen ketika seorang itu ibadah selamat dari keinginannya hawa nafsu, abot kan, abot. Segera makatan ikuti nafsu, tapi jangan sampai nafsu yang mengatur kita. Karena ulama dahulu tu baliman kana aqlu amirun wa wau asirun. Berarti nafsunya bukan dibuang kan, tapi nafsunya dikendalikan. Maknanya nafsu dikendalikan bukan dibuang. Yes. Wa min halan iku setengah saking riya. Wa min halan iku setengah saking riya ala amalu utawi amal lillahi ta'ala karena Allah, tapi ada iming-iming, ada buntute wali syai'in akhara lan karena sesuatu kang menep. Ini yang berat kan. Kamu bisa makan ngiras-ngirus kan, anak mau anak ini ibadah karena Allah, tapi karena mungkin sana ini dilihat makomnya kan. Untungnya bisa Allah gawe surga bentuknya anak wulu, bahkan neraka anak itu bakal surga anak wulu. Mungkin kita mah adnal jannah paling rendah-rendah surga. Menurut Imam Ghazali, rukunnya sembahyang itu kan bakal rukunnya bakal digalakkan bidat sembahyang kan. Rukunnya sembahyang adalah khusyuk. Kapan kita cilik sembahyang khusyuk mari Allah Taala kan? Ngelakoni beruntung-untungan dalam ngelakoni karena kewajiban doang. Dalam menjadi khusyuk dan dirukun kita untuk diterima sembahyangnya. Nah di sini ada pembelaan. Imam Ghazali itu pernah ditakoni, ya Syekh, bagaimana kalau kita ndonga ben anaknya soleh, ben parine bagus, ben tapi kita nurut, ben berarti kan kita peminat sesuatu kan yang kembali mari di dunia. Kata Imam Ghazali, boleh, sing penting setelah terkabul ente kanggo nglakoni perintahipun Allah Taala. Paling bagusnya kanggo Allah Taala, yakni kanggo nuridone Allah Taala, boleh. Termasuk riya adalah al-amalillah, tapi kalau ada embel-embel wali syai'in akhara lan karena sesuatu kanggone. Qala dawu sapa Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullah taala, alaika bi ikhlasil qasdi lillahi taala. Alika netepana sapa sira bi ikhlasil qasdi kelawan murnine ikhlas sejak lillahi taala karena Allah taala. Tapi awas wala tatahawan, aja gampang, orang gampang ikhlaskan, orang gampang. Yuk ikhlas cangkem maka ngomong apa bega bisa
Sangkan aja karena bahayanya cangkem itu pinter ngalur, pinter ngidul, pinter aiku sampai suara apapun bisa ning akhiratnya al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cangkem nyolong kan, tangan nyolong. Cangkemnya orang tangan ngaku kan, dunia untungnya tangan bisa ngomong, kalau di akhirat tangan bakal bisa ngomong, sikil ngaku kan. Ada seorang cangkem orang ngaku pasti anggota badan, hati nurani kan ya, hati nurani mengaku kan, hati nurani ngaku apa yang ia pungkiri, cuma cangkem orang belum bakal ngaku karena bakal bahaya nih akhirat cangkem dikunci, semua anggota badan nih dunia ini jujur, yang tidak bisa ngomong nih akhirat akan bisa ngomong. Bukan gampang, wala tatahawan, ada gampang satu sira fi dzalika ing dalam mengkon ikhlasil qasdi. Wa tardo lan ridho sapa sira bital bi sinafsika kelawan nyampuri nafsune sira. Halika ingataya sira fatahalla maka rusak sapa sira. Ketika kita itu ibadah tapi dicampuri karo hawa nafsu, dicampuri karo riya yang ada pada dirimu, fatahallaka maka bakal rusak sapa sira. Saya kira makaten aja boro dalam hal ibadah kanggo wajib dan sunnah yang kemarin mangan minum pun diniati kanggo nglakoni perintah Allah Taala ben perkara baik jadi amal soleh sesuai karo dawuh Khotimah Lasom aku ajib perkarane perbuatan yang mungkin 24 jam tidak lain kecuali seputar perintahipun Allah Taala. Mangan hukumnya mubah, tapi ketika kita ngerti ayatnya bahwa Allah Ta'ala matan kulu mangan sapa sira kabeh berarti nglakoni perintahnya Allah Ta'ala. Nginum hukumnya mubah, tapi nglakoni perintah Allah Ta'ala. Wasyubu nginum sapa sira kabeh lan diperintuni. Berarti kita nglakoni semua yang kita lakukan tidak lain kecuali nglakoni perintah Allah Ta'ala. Walaupun dalam hal perintah ada perintah amar, ana perintah ibahah, perintah boleh. Orang mangan ya apa-apa, ini orang minum ya orang apa-apa. Kayakunal ba'itsu laka fi fi'il ibadati amroini fanin wa batin. Mugia kita kabeh atine dihindarkan, diadoakan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala saking sifat-sifat kang nyebabaken amal kita hancur, kang nyebabaken amal kita sia-sia di akhirat. Mugia amal kita benjang ditampi dari Allah taala dan segala dosanya kita, dosa orang tua kita, dosa anak cucu kita diampura dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mugia orang tua kita, anak cucu kita ahli la ilaha illallah, ahli sholawat ala Rasulillah. Mugia benjang semua itu menyelamatkan kita dan mugia kita kabeh di akhirat oleh kebahagiaan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la